Terima kasih saudara Anda masih bersama kami. Saudara, sebanyak 17 jemaah calon haji dari embarkasi Surabaya terpaksa tertunda keberangkatannya ke Tanah Suci karena berbagai hal, diantaranya sakit maupun visa belum jadi. Hingga Senin 29 Mei 2023, embarkasi Surabaya telah memberangkatkan 11 kloter jemaah calon haji ke Tanah Suci. Total ada 4.906 jemaah atau 13% dari kuota haji embarkasi Surabaya yang kini sudah di Madinah. Dari 11 kloter yang telah tiba di Tanah Suci, masih ada 17 calon haji yang tertunda keberangkatannya lantaran 8 orang sakit. 7 lainnya karena terkendala visa yang belum jadi. Sementara 2 orang asal Bangkalan Madura dipastikan gagal berangkat karena terkendala kesehatan dan kini sudah dipulangkan. Petugasnya ada 4.906, berarti sudah 13% jamaah haji kita yang ada di Saudi Arabia, tepatnya di Madinah ya. Nah, sedangkan yang tunda berangkat ini ada 10 orang yang ada di asrama haji, itu karena di asrama haji yang 8 orang itu sakit 1 orang. Ya, untuk pendampingnya alhamdulillah beres semuanya. Untuk visanya yang belum selesai ada 7 orang. 17 jemaah calon haji yang tertunda keberangkatannya rencananya akan diberangkatkan bersama kloter lainnya Senin siang. Ada 3 kloter yang diberangkatkan dari embarkasi Surabaya, yaitu kloter 12, 13, dan 14. Dari Surabaya, Arif Purwanto melaporkan. Saudara, ada yang unik dari ratusan tas jemaah calon haji asal Kabupaten Madiun. Tas mereka dipasangi tanda khusus seperti gelas, sandal, boneka, hingga tali dengan tujuan agar mudah dikenali. Ada yang unik saat ratusan jemaah calon haji mengumpulkan koper di kantor Kementerian Agama Kabupaten Madiun. Di tas mereka terdapat berbagai tanda seperti gelas, sandal, boneka, hingga tali dengan berbagai warna yang mencolok. Menurut salah satu jemaah, tujuan pemasangan berbagai macam aksesoris agar pemilik koper mudah mengenalinya dan tidak tertukar dengan yang lainnya. Selain itu, pemasangan tanda tidak hanya pita berwarna, juga dianjurkan pihak kelompok bimbingan haji dan umroh. Biar nanti mudah mencari. Oh gitu. Iya. Ya barengan ini. Soalnya barangnya banyak. Oh gitu. Kadang yang orang dikasih pita, tapi banyak kan pita. Kalau sendal kan jarang. Oh gitu. Agar mudah dicari. Mudah dicari. Gitu nih Pak. Kelihatan. Oh gitu. Tinggal anak kecil. Pihak Kemenak meminta jemaah tidak membawa barang bawaan melebihi 20 kg. Bila mana ditemukan koper melebihi batas akan dibongkar pihak bandara. Sering kita sampaikan juga di manasik sebelumnya sudah kita sampaikan, berat maksimal 20 kilo dan jangan sampai ada hal-hal yang sifatnya terlarang, barang-barang yang terlarang. Nah, ini penting karena ini sangat menghambat kalau nanti kita ketemu hal itu di di bandara. Otomatis nanti akan dikurangi. Itu seleksinya di sini atau? Bukan, dari awal kita sudah seleksi, tapi sampai sana nanti kalau memang betul-betul berlebihan itu akan dibongkar gitu. Di Kabupaten Madiun ada sekitar 440 jemaah yang akan berangkat melalui embarkasi Asrama Haji Sukolilo, Surabaya. Dirgo Suyono melaporkan dari Madiun. Saudara, peristiwa kecelakaan truk bak terbuka pengangkut orang kembali terjadi. Kali ini di Probolinggo, truk pengangkut rombongan takziah terguling dan menyebabkan puluhan orang terluka serta seorang meninggal dunia. Diduga kecelakaan terjadi karena rem truk blong. Kecelakaan ini terjadi di Jalan Desa Durin, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo. Truk bak terbuka terguling hingga menyebabkan puluhan orang yang diangkutnya terlempar.
Warga yang mengetahui peristiwa ini langsung memberikan pertolongan dengan alat seadanya. Pasca kecelakaan itu sempat terekam kamera ponsel warga. Truk tersebut mengalami kecelakaan usai mengantarkan rombongan petakziah berjumlah 22 orang. Saat perjalanan pulang, di lokasi kejadian diduga rem truk blong hingga terperosok parit di tepi jalan lalu terguling. Kebanyakan korban mengalami patah tulang dan benturan di kepala. Seluruh korban dibawa ke puskesmas dan rumah sakit terdekat. Seorang penumpang meninggal dunia karena luka parah dan segera dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan. 22 penumpang, dewasa 20, anak-anak 2, berangkat dari Taman Sari Keraksaan menuju Renteng, Desa Renteng, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo, dengan tujuan untuk takziah. Setelah takziah selesai, kemudian rombongan ini melanjutkan perjalanan dengan tujuan yang sama di Desa Taman Sari, Kabupaten Probolinggo. Satuan Lalu Lintas Polres Probolinggo kini masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan itu dengan memeriksa sejumlah saksi. Dan Ari Gafur melaporkan dari Probolinggo. Saudara, Pasar Arjosari di Kabupaten Pacitan terbakar. 14 kios ludes dilalap api. Warga dan pedagang yang panik berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Kebakaran terjadi di pasar tradisional Arjosari, Pacitan, Minggu petang. Api yang pertama kali diketahui oleh sekuriti pasar Santoso berasal dari kios dagangan milik Sudarmi di blok bagian belakang. Selanjutnya sejumlah pedagang dibantu warga dengan alat seadanya berusaha memadamkan api. Namun sia-sia, api membesar dan akhirnya menghanguskan 14 kios. Api baru berhasil dipadamkan setelah 3 mobil damkar Pemkab Pacitan tiba di lokasi. Kemudian petugas langsung memasang garis polisi di lokasi kebakaran. Untuk penyebabnya dari toko yang paling ujung. Tapi untuk kejelasannya besok pagi tim lapor akan mengecek ke sini. Jadi hasilnya menunggu pengecekan oleh tim lapor Polda Jatim. Belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran, namun dugaan sementara akibat korsleting listrik di kios Sudarmi. Dirgo Suyono melaporkan dari Pacitan. Saudara, sebuah sekolah taman kanak-kanak di Kecamatan Sukorejo, Ponorogo roboh diduga karena termakan usia. Karena tidak bisa ditempati lagi, siswa TK belajar di samping musola sebuah SD yang ada di dekat sekolah TK. Bangunan yang roboh ini adalah Sekolah Taman Kanak-kanak Dharma Wanita 1 Gandu Kepuh di Desa Gandu Kepuh, Kecamatan Sukorejo, Ponorogo. Diduga robohnya sekolah ini karena dimakan usia sehingga rata dengan tanah. Menurut Sunjoto, penjaga SDN 2 Gandu Kepuh, sebelum roboh, atap ruang sekolah TK itu melengkung. Lalu teras depannya roboh, disusul ambruknya atap TK yang dibangun pada tahun 2000 tersebut. Beruntung saat kejadian sekolah libur. Karena tidak bisa ditempati lagi, 12 siswa taman kanak-kanak kini menempati sebuah ruangan di samping musola SD Gandu Kepuh. Untuk yang teras ini malah jatuh duluan, sudah berapa hari itu sudah jatuh yang teras. Terus anak-anak bagaimana Pak ini belajarnya? Anak-anak dipindah di gabungan ke SD. Gitu. Dipinjeminnya juga satu ruangan, jadinya kondisional saja. Jadi nyaman nggak dengan kondisi seperti ini? Ya dibikin nyaman. Sebenarnya sih kurang nyaman karena kan A sama B itu pembelajarannya beda. Cuman ya dibikin nyaman karena situasinya seperti ini. Pihak TK berharap Dinas Pendidikan Pemkab Ponorogo segera turun tangan mengatasi hal ini sehingga bangunan tersebut bisa digunakan lagi. Dirgo Suyono melaporkan dari Ponorogo. Kita ke informasi ringan, saudara. Ada yang menarik pada pesta hajatan khitan di Banyuwangi. Bukannya memeriahkan khitan anak, namun hajatan digelar untuk menghitankan 3 ekor kucing. Pak Sutri, pemilik kucing, bahkan menyewa hiburan rakyat dan menyediakan jamuan untuk para tamu.
Hajatan ini sepintas seperti pada umumnya. Namun, siapa sangka pesta ini untuk memeriahkan hitanan 3 ekor kucing milik pasangan suami istri Bokyanto dan Indrawati asal desa Kluncing, Kecamatan Licin, Banyuwangi. Mereka menghitankan 3 kucingnya yang bernama Cipak, Cipung, dan Ciko. Layaknya hajatan di kampung, tetangga dan kerabat pemilik kucing juga membantu menyiapkan jamuan makan maupun kudapan untuk para tamu. Pesta ini merupakan nazar dari Bokyanto dan Indrawati. Mereka ingin memeriahkan momen hitan atau kebiri 3 kucing yang ditemukan dalam kondisi kurus dan terlantar tanpa induk di depan rumah mereka. Tak disangka, banyak tamu berdatangan usai undangan disebar melalui media sosial. Acaranya saya dulu itu kan dapatnya masih kecil, kayak tikus 3 itu. Jadi di hati kecil saya ngomong, mudah-mudahan panjang umur, sehat selalu, besok kalau laki-laki saya sunat semua, saya kepiri semua, saya tanggepin jaranan sama elektron. Jadi saya dari itu kumpul uang sedikit demi sedikit, akhirnya tercapai ke 2023. Selain jamuan makan dan aneka kudapan, pemilik juga menyelenggarakan kesenian hiburan rakyat berupa jaranan dan orkes dangdut. Bokyanto dan Indrawati mengungkap biaya pesta berasal dari tabungan mereka dan diniatkan untuk menghibur warga karena rasa cintanya pada Cipak, Cipung, dan Ciko. Taufik Ferdiansyah melaporkan dari Banyuwangi. Ya, saudara, informasi tadi sekaligus menjadi akhir perjumpaan kita dalam Liputan 6 Daerah Jawa Timur kali ini. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Mandari Sasmita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan salam SCTV.